Halo, selamat datang di Gudang Film. Gimana kabar kalian semua, bre? Semoga kalian sehat selalu dan menjalani kehidupan dengan santuy, bukan? Mas Bes kali ini akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Meg, yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Jon Turteltaub dan diperankan oleh aktor ternama seperti Jason Statham sebagai Jonas Taylor, Lee Bingbing sebagai Suyin, Rainn Wilson sebagai Jack Morris. Untuk kalian semua yang belum menonton filmnya secara langsung, Mas Bes sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena video ini adalah full spoiler. Whales here on cue. Oke, untuk mempersingkat waktu dan pastinya kalian semua sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan baku untuk menikmati rebahan kalian, film pun dinyatakan resmi dimulai. Cerita diawali dengan diperlihatkan tim regu penyelamat yang berusaha membantu kru kapal selam nuklir yang mengalami kerusakan yang berada di palung Samudra Pasifik. Jonas yang berusaha membantu kru kapal selam yang tidak sadarkan diri berusaha untuk mengangkut dan memindahkannya ke kapal selam tim penyelamat. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Kapal selam milik mereka mendapat guncangan yang begitu dahsyat sehingga harus meninggalkan dua rekan tim Jones yang tertinggal di sana. We go back, everyone. 5 tahun kemudian, tepatnya di negara Cina, Kabupaten Shanghai, diperlihatkan ada helikopter yang baru saja mendarat. Ia adalah Sultan yang akan mendanai proyek penyelaman Palung Mariana. Ia bernama Jack. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Dr. Zeng dan anaknya Suyin. Hey, you always smell so nice. What is that? She says she likes your hat. Let's go. Why don't we go? Yeah. Lalu, mereka membahas perencanaan untuk melakukan penyelaman ke dalam dasar Palung Mariana. Dr. Zeng memperkenalkan semua rekan tim mereka kepada Jack. Ada Hurt si tukang pembuat kapal selam, Dr. Hiller sebagai petugas medis, James sebagai ketua pangkalan, dan ada Lori, mantan istri Jones, yaitu sebagai pilot kapal selam. Ask her if she ever blew up a whaling. Dr. Zeng juga beranggapan bahwa yang biasa disebut dasar Palung Mariana itu sebenarnya bukanlah titik dasar, melainkan itu hanya gumpalan kabut yang menutupi titik dasar Palung Mariana. Mereka meyakini bahwa di dalam kabut tersebut terdapat spesies yang begitu unik dan sangat langka. Dan namun jika hal itu ternyata salah, Jack akan kehilangan begitu banyak uang yang telah disumbangkan. Kapal selam pun sudah mulai diturunkan. Saat mereka sudah sampai di titik kabut, ternyata dugaan mereka selama ini benar. Kabut tersebut bukanlah titik dasar Palung Mariana. Lori dan kedua kru awak kapal dibuat terkejut dikarenakan terdapat banyak spesies langka yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mereka meminta izin untuk menurunkan robot penyelam agar mengetahui semua jenis spesies yang ada di dasar Palung Mariana. Tak lama kemudian, sinyal radar yang di kapal selam menunjukkan suatu pergerakan, bahwasanya ada suatu benda yang sangat besar datang untuk mendekati kapal selam mereka. Robot yang sudah diturunkan untuk menyelam kini kehilangan sinyal akibat ditabrak oleh benda besar yang tidak diketahui apa bentuknya. Tak berselang lama, kapal selam mereka pun juga ikut diserang oleh benda asing tersebut, yang mengakibatkan guncangan yang begitu dahsyat. Mereka mengira benda asing tersebut telah pergi meninggalkan kapal selam. Namun tanpa diduga, benda asing tersebut berbalik arah dan kembali menyerang kapal selam mereka. Semua orang yang berada di pangkalan begitu panik dan harus memanggil regu tim penyelamat. James menyarankan kepada semua orang untuk meminta pertolongan Jones, karena hanya dia yang selamat dari evakuasi kapal selam yang dahulu. Namun Dr. Hiller tidak setuju kalau meminta pertolongan kepada Jones, dikarenakan dahulu Jones menyelamatkan mereka dengan keadaan mabuk dan mengakibatkan kedua regu tim penyelamat tertinggal di dasar palung.
Dr. Zeng berpendapat bahwasanya mungkin yang dulu menyerang kapal selam Jones adalah benda yang sama pada saat ini, dan keputusan mereka bulat untuk menjemput Jones ke Thailand. Setibanya Dr. Zeng dan James di Thailand, mereka bergegas menuju kos-kosan Jones. Jones yang baru saja pulang dari jualan ikan asin sontak terkejut dengan kedatangan Dr. Zeng dan James yang sudah berada di kos-kosannya. Dr. Zeng meminta bantuan dari Jones untuk menyelamatkan tim penyelam yang terjebak di dasar Palung Mariana. James menceritakan bahwasannya mantan istrinya Jones yaitu Lori juga ikut terjebak di dalam sana. Enjoy a couple of beers, and then we can get you on your way. It's Lori. Sementara itu mereka yang ada di dalam kapal selam berusaha untuk mengaktifkan tenaga cadangan. Salah satu rekan Lori membuat surat untuk berjaga-jaga. Hiu tersebut kembali menyerang kapal selam dan mengakibatkan kebocoran tangki oksigen yang membuat mereka bertahan beberapa jam saja. Suyin tanpa berpikir lama akan turun langsung menuju dasar Palung Mariana untuk menyelamatkan mereka. I'm going. No. Wait, what? I'll take Jones, James, dan Dr. Zeng akhirnya tiba di pangkalan. Sebelum Jones melakukan misi penyelamatan, Jones akan diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Setelah Jones dinyatakan sehat walafiat, Jones langsung masuk ke dalam kapal selam. Ternyata di kapal selam tersebut terdapat anak dari Suyin yang ikut membantu ibunya. Namun, Jones melarang dan berjanji akan membawa ibunya kembali dengan selamat. Bubbles and your mum back in no time. Jones langsung menyelam dengan kecepatan maksimal hingga membuat tekanan air lebih besar. Oh hell, I'm not slowing down. Or like heat and it's like he's diverted all night. Saat Suyin sudah berada di dasar Palung Mariana, Suyin berusaha untuk mengaitkan tali magnet untuk menarik kapal selam. Namun, tak berselang lama, kapal selam Suyin terguncang begitu dahsyat. Ternyata ada gurita raksasa yang biasa disebut sebagai kraken menempel ke kapal selam Suyin. Namun gurita tersebut mengeluarkan tintanya dikarenakan ia sudah mati. Di balik kematian gurita raksasa tersebut, ada hiu raksasa yang memakan langsung gurita sotong itu tanpa tersisa. Mereka semua begitu kaget melihat hiu megalodon, yang faktanya hiu tersebut sudah punah. Saat Jones akan melakukan penyelamatan, Jones menyuruh Suyin untuk kembali ke pangkalan. Jones mencoba menyatukan pengait antar kapal. Setelah terhubung, salah satu rekan tim Lori menutup pintunya langsung dan mengorbankan dirinya meledak bersama kapal selamnya. Kemudian mereka semua kembali ke pangkalan. Setelah sampai di pangkalan, Suyin memarahi Jones dikarenakan telah meninggalkan salah satu rekannya. Namun Jones yang ikut memarahi James karena dari awal ia tidak mau disalahkan dengan kejadian yang seperti ini. Dr. Hiller meminta maaf kepada Jones karena sudah berburuk sangka atas kejadian yang mereka alami dahulu. Jones sudah melupakan masalah tersebut. Kini ia ingin kembali untuk beristirahat. Pagi harinya, Suyin mendapat kamar Jones. Ia meminta maaf atas kejadian semalam. Jones pun memaafkannya. I'm gonna go now. Setelah itu, mereka semua melakukan rapat. Mereka membahas hiu megalodon. Jack berinisiatif untuk turun kembali melakukan penelusuran dan menangkap hiu megalodon tersebut. Namun, untuk menangkapnya sendiri sangatlah sulit. Dikarenakan tubuhnya yang sangat besar dapat menghancurkan apapun yang berada di depannya. Will want a piece of this. Scene diperlihatkan anak dari Suyin yang sedang bermain bola di pangkalan. Dan pada saat itu juga, ia melihat hiu yang begitu besar dan mencoba untuk memecahkan kaca. Sontak itu membuatnya menjerit ketakutan. Dan mereka semua mendengar jeritan anak Suyin. Ia mengatakan bahwa ia melihat monster besar memakan kaca. Pada saat itu juga, Lucy si paus membenturkan kepalanya ke kaca, seperti ingin memberitahu sesuatu. Dan tiba-tiba, hiu megalodon langsung melahap Lucy si paus. Mereka semua sontak kebingungan. Bagaimana bisa hiu megalodon bisa naik ke atas permukaan?
Dan menurut teori dari si James, saat kapal selam naik ke permukaan, otomatis suhu yang di dalam laut menjadi berubah karena suatu gaya yang diciptakan kapal selam tersebut. Dan itu juga yang dapat membuat hiu megalodon bisa naik ke permukaan. Tak berselang lama, mereka juga mendapat kabar bahwasanya ada beberapa kapal yang hancur tenggelam di area pesisir laut. Mereka semua bergegas mencari keberadaan hiu tersebut. Saat mereka menemukan sebuah kapal yang sudah hancur, ternyata yang mereka temukan adalah kapal milik seorang pembunuh sirip hiu. Mereka menangkap hiu secara ilegal dan mengambil siripnya saja, kemudian membuang hiu itu ke laut. Ya, itu adalah the real karma. Haha. Jason akan menceburkan diri menembakkan pemancar sinyal ke badan hiu agar mengetahui lokasi hiu tersebut. Got this, Mac. And proceed. Setelah berhasil menembakkan pemancar sinyal tersebut, kemudian mereka menarik Jason, yang mengakibatkan hiu itu mengikuti Jason dan akan memakannya. Beruntunglah selamatlah si Jason, karena sedikit telat saja bisa jadi camilan si hiu. Dr. Zeng dan semua orang sedang mempersiapkan obat bius untuk si hiu megalodon. Dan Suyin akan menceburkan diri ke bawah dengan sarang pelindung sebagai perlindungannya. Setelah dirasa dekat, Suyin akan menembakkan obat bius tersebut ke badan hiu. Saat sudah menyelam, tiba-tiba Suyin diserang oleh hiu tersebut dari arah bawah. Bahkan sampai hiu tersebut memakan sangkar pelindungnya. Dan itu membuat kapal terseret oleh hiu tersebut. Setelah Suyin berhasil menembakkan obat biusnya, kini Jason berusaha menceburkan diri untuk menyelamatkan Suyin. Saat mereka melemparkan umpan cadangan, dan beruntungnya Suyin dan Jason berhasil selamat. Karena hiu itu seketika mati karena terseret oleh jangkar yang menyangkut pada tubuhnya. Setelah berhasil membunuhnya, kemudian mereka menaikkan hiu itu dan mereka merayakannya dengan berfoto selfie di dekat hiu tersebut. Dr. Zeng berpendapat bahwa gigi hiu yang telah dibunuh berbeda dengan gigi hiu yang waktu itu menggigit kaca pangkalan. Pada saat bersenang-senang, salah satu rekan mereka terjebur ke laut. Dan dari arah belakang, hiu megalodon melompat dan memakan hiu yang telah dibunuh. Sontak, itu membuat mereka terkejut hingga membuat kapal mereka terbalik. Jadi, yang mereka tangkap bukanlah hiu megalodon, namun yang mereka tangkap adalah hiu migilidin. Dan pada saat itu juga, Dr. Zeng terluka parah dan harus dilakukan pertolongan pertama. Saat hiu megalodon kembali menyerang, Dr. Hiller berusaha mengorbankan dirinya agar semua rekannya dapat selamat. You're gonna be okay. Terlihat ada dua perahu but karet, tidak ada pilihan lain dengan menggunakan itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran si hiu. Hiu megalodon pun terus mengejar. Sampai datanglah bantuan dari helikopter dan menembaki hiu dari atas. Dan menembakkan pemancar sinyal agar mudah dicari. Pada saat itu juga, Dr. Zeng berpesan kepada Suyin untuk bisa meneruskan seperti dirinya. Dan Dr. Zeng pun menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Setelah sampai di pangkalan, Suyin memeluk anaknya dan memberitahu bahwa kakek sudah meninggal dunia. Jack mengumpulkan semua orang dan memberikan informasi bahwa kasus hiu megalodon sudah diketahui oleh beberapa negara dan salah satunya negara kita tercinta, tanah air kita, Indonesia. Berbagai negara siap menyumbangkan alutsistanya seperti kapal penghancur untuk membunuh hiu megalodon. Dan Jack mengambil keputusan untuk menutup pangkalan sementara sampai hiu megalodon mati. Thailand, Vietnam, Indonesia. I'm closing. Jason akhirnya berbincang dengan mantan istrinya yaitu Lori. Lori sebelumnya meminta maaf kepada Jason karena dulu tidak mempercayainya tentang adanya hiu megalodon. Pada malam harinya, Jack berserta pasukannya
Mereka melakukan perburuan dan hasilnya salah target. Ternyata yang dibunuhnya adalah ikan paus biasa. Jack merasa bahwa hiu itu ada di bawah kapal mereka dan menyuruh mereka untuk menjalankan kapalnya. Namun Jack malah terjatuh di dekat paus tersebut dan kemudian Jack pun tewas dimakan hiu megalodon. Pagi harinya mereka terkejut dikarenakan Jack menipunya. Semua negara tidak mengetahui tentang adanya kasus hiu megalodon dan Jack berusaha untuk menangkap hiu megalodon sendiri demi meraih keuntungannya untuk dirinya sendiri. Orang yang rakus. Mereka berusaha untuk melacak keberadaan hiu itu berada. Dan terlihat di radar, hiu tersebut berenang menuju pantai Sanyabai. Salah satu orang yang berada di pantai melihat adanya hiu. Mereka semua berlari ke tepian. Bahkan ada juga yang tidak selamat dan menjadi makanan hiu megalodon. Saat si hiu berusaha mendekati ke pantai, namun telah digagalkan oleh Jones. Hiu itu berputar dan berbalik arah dikarenakan ia mendengar suara ultrasonik dan hiu itu kembali mengejar Jones. Suyin yang menembakkan rudal dan pas tepat mengenai badan hiu tersebut. Namun hiu itu sangatlah kuat. Saat Jones siap menembakkan rudalnya dan mesin rudalnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan rudal tidak bisa ditembakkan. Saat terjadi ledakan di kapal dikarenakan helikopter yang terjatuh, Suyin kembali untuk melihat kondisi anaknya. Dirasa hiu ini harus dihabisi sendiri oleh Jones. Jones dengan semangat kebrutalannya akan menghabisi hiu megalodon dengan tangannya sendiri. Jones merobek perut bagian bawah si hiu sampai kapalnya rusak. Namun hiu itu masih sangatlah kuat dan memakan kapal selam milik Jones. Jones berusaha untuk melarikan diri dari kapalnya. Ia mengambil sebuah tombak dan menancapkan tombak tersebut tepat di bagian mata hiu megalodon. Hiu megalodon pun tewas. Dan film pun buyar. Gimana bre, tentang film tadi cukup menghibur bukan? Jika kalian ada film yang harus Mas Bas bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Suwon and thank you.